dua malaikat mendatanginya seraya berkata, "Siapakah Rabbmu?" Ia hamba kafir menjawab, "Hah, aku tidak tahu." Malaikat itu bertanya lagi, "Siapakah orang yang diutus di tengah kalian?" Ia menjawab, aku tidak tahu." Lantas ada penyeru yang menyeru dari langit, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Islam." Imam Al-Ghazali menggambarkan bahwa sakratul maut adalah saat di mana rasa sakit menyerang jiwa secara intens dan menjalar ke seluruh bagian jiwa, sehingga tidak ada satupun bagian jiwa yang terlepas dari rasa sakit tersebut. Misalnya, jika kita tertusuk duri, rasa sakitnya hanya terasa pada bagian tubuh yang tertusuk duri tersebut. Di sisi lain, pengaruh luka bakar lebih luas karena api menyebar ke bagian tubuh lainnya, sehingga tidak ada bagian dalam ataupun luar yang terhindar dari terbakar. Dan efek terbakarnya kulit dapat dirasakan oleh organ-organ yang berada di dalam daging. Sedangkan luka tersayat pisau hanya akan mempengaruhi bagian tubuh yang terkena sayatan. Namun, rasa sakit yang disebabkan oleh luka tersayat pisau lebih ringan daripada luka bakar. Selama sakratul maut, rasa sakit yang dirasakan menusuk jiwa dan menyebar ke seluruh anggota tubuh, sehingga orang yang sedang mengalami sakratul maut merasakan seolah-olah organ tubuhnya ditarik dan dicabut dari ujung kaki hingga ke kepala. Maka, bagaimana rasa sakit dan penderitaan seorang yang mengalaminya? Jika kita tertusuk duri, tersayat pisau, atau terbakar api, kita masih dapat berteriak, berlari, atau melompat-lompat untuk mengurangi rasa sakit. Hal ini memungkinkan karena masih ada tenaga pada kaki dan anggota tubuh lainnya. Berbeda dengan seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut. Dia tidak akan mampu meredakan rasa sakit yang dialaminya. Hal ini disebabkan karena rasa sakit yang dialaminya telah mencapai puncak kesakitan dari segala jenis rasa sakit yang ada. Tenaga menjadi hilang, semua anggota tubuh melemah dan tidak ada lagi kekuatan untuk berteriak meminta pertolongan. Rasa sakit yang luar biasa ini telah menghancurkan akal, membungkam lidah, dan melemahkan seluruh tubuh. Sosok malaikat maut. Malaikat maut ketika mencabut nyawa tidak menampakkan wujud aslinya. Malakul maut memperlihatkan wujud yang berbeda-beda saat mencabut nyawa orang mukmin dan orang kafir. Disebutkan dalam kitab At-Tadhkirah karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, malaikat maut akan menampakkan wujud yang menyeramkan ketika mencabut nyawa orang kafir. Ia akan menampakkan diri sebagai manusia berkulit hitam, kedua kakinya di bumi dan kepalanya di langit. Di bawah setiap helai rambut yang ada di tubuhnya ada api yang menyala-nyala. Sedangkan saat mencabut nyawa orang mukmin juga berbeda. Malaikat maut akan menampakkan wajah rupawan, berpakaian indah, beraroma harum, dan penampilannya sangat menarik ketika mencabut nyawa orang mukmin. Gambaran sosok malaikat maut tersebut bersandar pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kala itu,
Nabi Ibrahim pernah meminta malaikat maut memperlihatkan kepadanya rupanya wajah ketika mencabut nyawa orang mukmin dan orang kafir. Dari Al-Bara bin Azib, ia menceritakan, kami sedang mengurus jenazah di Al-Baqi, Gardad. Lalu Rasulullah mendatangi kami. Beliau duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Di atas kepala kami hinggap seekor burung. Kemudian beliau menghadap ke arah jenazah itu dan berdoa, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali. Pencabutan ruh orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin jika akan menuju ke akhirat dan meninggalkan dunia, para malaikat turun kepadanya dan cahaya muka mereka seperti sinar matahari. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat pencabut nyawa itu datang dan duduk di dekat kepalanya hamba yang mukmin seraya berkata, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keriduannya. Maka ruh itu keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar rohnya, setiap malaikat maut mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkan di tangannya. Sejenak saja bergegas mereka ambil dan diletakkan di kain kafan. Dari jenazah tercium semerbak aroma misik atau kasturi, paling wangi yang ada di bumi ini. Lalu para malaikat membawa roh itu naik ke langit. Mereka melewati sekumpulan malaikat itu berucap, betapa harum roh ini. Para malaikat pembawa roh itu berujar, ini adalah Fulan bin Fulan. Mereka menyebutnya dengan nama terbaik seperti biasa manusia menyebut namanya di dunia hingga mereka tiba di langit dunia. Mereka meminta agar langit dibuka, maka langit itu dibukakan baginya. Ia, roh hamba yang mukmin, diantarkan dari satu langit ke langit berikutnya hingga tiba di langit tempat bersemayam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, tulislah kitab hambaku di liliyin dan kembalikan ia ke dunia. Sesungguhnya aku menciptakan mereka dari tanah. Di dalam tanah pula aku akan mengembalikan mereka, dan dari tanah pula aku akan mengeluarkan mereka. Maka roh mukmin itu dikembalikan ke jasadnya. Lalu 2 malaikat Munkar dan Nakir datang dan mendudukkan jenazahnya. 2 malaikat itu bertanya, siapa Rabbmu? Ia hamba yang mukmin menjawab, Rabbku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu bertanya kembali, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku Islam. Malaikat itu bertanya lagi, siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Ia menjawab, beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 malaikat kembali bertanya, apa yang engkau ketahui tentang benda ini atau Al-Quran? Ia menjawab, aku membaca kitabullah, maka aku beriman kepadanya dan aku membenarkannya. Kemudian ada penyeru yang menyeru dari arah langit, hambaku benar, maka hamparkanlah surga baginya dan bukakan salah satu pintu surga untuknya. Maka hamba itu didatangkan dengan aroma rohnya yang harum semerbak. Makamnya dilapangkan sejauh mata memandang. Dan ia didatangi seorang laki-laki berwajah menawan, pakaiannya indah dan baunya sangat harum. Lelaki itu berkata, bergembiralah karena sesuatu yang membuatmu gembira. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Hamba itu bertanya, siapakah engkau? Sungguh wajahmu membawa kebaikan. Laki-laki itu menjawab, aku adalah amal saleh yang engkau lakukan.
Hamba itu berkata, "Ya Rob, datangkanlah hari kiamat, agar aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku." Pencabutan nyawa orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Adapun hamba yang kafir saat ia meninggalkan dunia dan menuju ke akhirat, para malaikat turun dari langit dengan wajah yang menghitam sambil membawa tenun yang kasar. Mereka duduk sejauh mata memandang, lalu malaikat pencabut nyawa datang dan duduk di dekat kepalanya seraya berkata, 'Hai jiwa yang kotor, keluarlah pada kemurkaan Allah dan kemarahannya.' Rohnya berpencar-pencar di jasadnya. Lalu malaikat maut mencabut rohnya itu sebagaimana mencabut besi berduri dari kain wol yang basah. Jika malaikat pencabut nyawa sudah mengambil rohnya, maka para malaikat lain tidak membiarkan roh itu ada di tangannya atau malaikat pencabut nyawa sekejap mata pun, hingga mereka meletakkannya di atas kain yang mengeluarkan bau yang sangat busuk seperti bau bangkai yang ada di muka bumi ini. Kemudian mereka membawanya naik ke langit. Mereka melewati sekumpulan malaikat hingga para malaikat itu pun bertanya, 'Roh siapakah yang berbau busuk ini?' Para malaikat yang membawa roh menjawab, 'Ia adalah Fulan bin Fulan,' dengan sebutan nama yang paling buruk sebagaimana namanya dipanggil di dunia. Mereka tiba di langit dunia, namun langit itu tidak dibukakan ketika diminta untuk dibukakan baginya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, 'Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum.' Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Tulislah kitabnya di dalam penjara di bumi yang bawah.' Kemudian rohnya hamba yang kafir dilemparkan dengan sekali lemparan. Lalu beliau membaca ayat kembali, 'Siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan ia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.' Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Rasulullah kembali melanjutkan, setelah itu rohnya dikembalikan ke jasadnya. Dua malaikat mendatanginya seraya berkata, 'Siapakah Rabbmu?' Ia hamba kafir menjawab, 'Aku tidak tahu.' Malaikat itu bertanya lagi, 'Siapakah orang yang diutus di tengah kalian?' Ia menjawab, 'Aku tidak tahu.' Lantas ada penyeru yang menyeru dari langit, 'Hambaku ini telah berdusta, maka bentangkanlah neraka baginya dan bukakanlah pintu baginya yang menuju ke neraka.' Maka didatangkanlah kepadanya hawa panas dan racun neraka. Makamnya disempitkan hingga tulang-tulangnya terlepas. Lalu ia didatangi lelaki berwajah menyeramkan, buruk pakaiannya, dan mengeluarkan aroma yang sangat busuk sambil berujar, 'Terimalah kabar yang menyedihkanmu, inilah hari yang dijanjikan kepadamu.' Sahabat dunia Islam, itulah perbedaan sakaratul maut orang mukmin dan orang kafir. Semoga kita tidak melalaikan apa yang diwajibkan atas diri kita. Dunia Islam semoga bermanfaat, dan nantikan video-video selanjutnya.